saya di sini Mila sebagai ahli gizi yang bertugas untuk memandu hasil pemeriksaan setelah 7 hari perawatan Ananda di rumah sakit swasta ini. Nah, jadi di sini apakah benar dengan Ananda SA? Benar? Ya, benar. Jadi di sini tujuan saya untuk mempertemukan dengan ibu dan nenek serta keluarga Ananda itu untuk menggali informasi, kemudian kita akan berdiskusi tentang kondisi Ananda SA saat ini serta menyusun rencana makanan yang tepat agar kebutuhan gizinya tercapai dan pertumbuhannya bisa lebih optimal. Nah, untuk itu apakah ibu dan nenek saat ini bersedia untuk saya ajak diskusi? Bersedia. Nah, baik, untuk disclaimer, nanti informasi yang ibu dan nenek berikan kepada saya akan tetap saya jaga kerahasiaannya, jadi untuk memberikan semua informasinya tidak perlu khawatir ya ibu. Baik, di sini yang pertama saya akan bertanya kepada ibu atau nenek, siapa yang lebih tahu, saat sebelum ke rumah sakit keluhan apa saja yang Ananda keluhkan sehingga ibu dan nenek membawa Ananda ke rumah sakit? Kemarin tuh dia demam, terus diare juga, terus BAK-nya itu sedikit, sulit makan sama minum. Oke, baik. Kemudian untuk kemarin bisa ibu atau nenek ceritakan kembali kebiasaan makan Ananda ketika di rumah sejak awal MPASI? Jadi sejak 6 bulan tuh SA susah makan, Bu. Cuma mau bubur fortifikasi pabrikan, terus tim sarung juga nggak mau, terus dikasih ASI juga cuma dikulum aja. ASInya cuma dikulum aja ya. Oke, baik. Kalau seperti camilan biskuit bayi atau buah gitu? Sudah dicoba tapi nggak mau, Bu, dilepeh. Oh, tetap dilepeh ya. Kemudian kalau dot atau sedotan pernah dicoba untuk masuk ke mulutnya itu? Udah dicoba tapi juga nggak mau. Oh, tetap nggak mau juga ya. Baik, jadi untuk hasil yang saya tanyakan serta melihat data dari dokter kemarin yang memeriksa Ananda selama rawat inap itu, terdapat data yang seperti objektif berat badan, tinggi badan. Nah, berat badan SA ini terakhir 5,8 kg serta panjang badannya 63 cm dan asupan energi kemarin hanya sekitar 110 kcal atau kilokalori. Nah, dari asupan energi ini kita menilai bahwa masih sangat jauh dari kebutuhan minimal Ananda. Nah, kemudian kemarin itu pemeriksaannya masih menggunakan NGT tanpa residu. NGT itu apa ya? Oke, baik. Saya izin menjelaskan NGT. NGT itu merupakan nasogastric tube atau selang nasogastric yang dipakai untuk masuknya cairan, makanan maupun nutrisi melalui selang kecil yang lentur, nanti dimasukkan melalui hidung untuk disambungkan ke lambungnya. Nah, dengan kata lain, NGT ini berfungsi sebagai jalan pintas yang membantu tubuh untuk mendapatkan nutrisi dan perawatan saat seseorang sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk makan dan minum seperti biasa yang Ananda kemarin keluhkan, tidak bisa makan melalui mulutnya. Itu apakah dari penjelasannya sudah terjawab? Sudah. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke analisis informasi dan pemeriksaan. Jadi kondisi SA ini saya simpulkan saja. Untuk saat ini mengarah pada gizi yang kurang kategori cukup berat ya. Nah, dengan berat badan yang masih jauh dari bawah standar usianya. Hal ini juga memungkinkan berkaitan dengan perkembangan motoriknya seperti belum bisa berdiri atau berjalan secara mandiri Anandanya. Nah, selain itu kemungkinan selain risiko gizinya itu bisa juga terdapat kekurangan zat besi dalam tubuh Ananda, sehingga kedepannya kita akan upayakan untuk perbaikan gizi yang secara bertahap sesuai kondisi Ananda. Nah, kami juga akan mendampingi ibu, nenek, serta keluarga dalam proses ini. Oh, itu berarti karena makanannya ya? Betul ibu, karena makanannya itu jumlahnya itu kurang, kemudian variasinya itu kurang beragam juga. Jadi tubuh itu tidak bisa mendapat cukup energi dan protein yang untuk tumbuh kembangnya. Nah, kemudian dari masalah utamanya juga dari
yaitu kekurangan energi dan protein Ananda, ditambah kesulitan makan karena Ananda belum terbiasa transisi tekstur dan masih sulit menerima makanan lewat mulut ya. Iya. Oke, baik. Jadi selama perawatan di RS kemarin, NGT itu dimasukkan ke dalam tubuh Ananda berupa kita berikan bubur fortifikasi yang tinggi energi dan protein dalam porsi kecil tapi sering. Nah, target kita itu sekitar 285 kilokalori per hari serta proteinnya 7 gram per harinya. Itu kalau misalkan cucu saya sudah bisa makan lagi, apa bisa balik ke makan biasa? Nah, itu bisa Bu, tapi kita akan melakukannya secara bertahap untuk mengenalkan tekstur yang baru gitu, sesuai kemampuan dan respon Ananda. Oke, baik. Jadi makanan untuk Ananda itu tidak perlu yang padat gizi, bukan hanya banyak juga. Contohnya itu bisa bubur susu fortifikasi, pure hati ayam atau tempe ditambah minyak 1 sendok teh tiap porsinya. Berarti bubur instan tuh masih bisa dilanjut ya? Masih bisa Ibu, jadi perlu ditambah dengan bahan lain juga supaya padat gizi, misalnya ditambah susu bubuk dan minyak gitu. Nah, kemudian saya akan memberikan media edukasi bagaimana untuk mencegah gizi buruk yang benar kepada anak ya. Jadi di sini terdapat, jadi dalam media ini sudah terdapat pengertian gizi buruk, penyebab, tanda, serta cara mengatasinya. Nah, di sini gizi buruk sendiri itu kondisi kekurangan gizi yang berat akibat asupan zat gizi yang sangat kurang. Nah, penyebabnya itu ada penyebab langsung dan tidak langsungnya. Penyebab langsungnya itu ya melalui asupan makanan yang nggak cukup serta penyakit atau infeksi yang berulang pada anak. Kemudian yang tidak langsungnya itu bisa jadi faktor ekonomi, kemudian dari ketahanan pangan yang rendah, kemudian pola asuhnya juga yang kurang tepat, serta layanan kesehatan ataupun lingkungan yang tidak memadai. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri, di sini ada berat badan yang sangat rendah, kemudian berat badannya itu rendah dibandingkan tinggi badan, kemudian anaknya terlihat kurus, juga terlihat lemah, mudah sakit, kemudian sulit sembuh juga. Nah, untuk tips mencegah dari gizi buruknya itu bisa dengan singkatan sehat yang saya buat, yaitu yang pertama itu stimulasi dan cek tumbuh kembang di posyandu secara berkala. Jadi untuk Anandanya bisa dibawa ke posyandu secara rutin jika di daerahnya diadakan posyandu. Kemudian yang yaitu eksklusif ASI 6 bulan lanjut MPASI bergizi. Nah, ini seperti yang kita diskusikan hari ini ya terkait MPASI. Kemudian yang H itu hidangan gizi seimbang setiap harinya. Nanti kita akan diskusi juga mengenai rekomendasi menu per harinya seperti apa. Kemudian yang ini aman dari penyakit, yaitu dengan menjaga kebersihan dan imunisasi. Serta yang terakhir, tolak makan instan berlebih pada anak. Namun di sini tidak mengharuskan untuk tidak boleh menggunakan makanan instan, tetapi perlu dibatasi untuk makanan instan. Nah, dari poster ini apakah dari ibu dan nenek masih belum paham, mau ditanyakan kembali? Sudah ya? Ya, baik, terima kasih. Baik, setelah menggunakan media poster tentang cegah gizi buruk, kita lanjut ke rekomendasi hariannya yang sudah saya susun berdasarkan dari makan pagi hingga makan malamnya serta selingannya. Jadi ini untuk rekomendasi saja yang ibu dan nenek bisa terapkan di rumah nanti. Yang pertama, untuk makan paginya, ibu bisa memberikan bubur tim halus dari beras, kemudian hati ayam dan wortel yang dimasak hingga lunak. Nah, kemudian setelah lunak itu bisa agar tersaring lebih lunak lagi, kita bisa memblender campuran tersebut dan ditambahkan 1 sendok teh minyak. Nah, kemudian untuk selingan paginya dilanjutkan dengan menyeduhkan susu formula sebanyak 80 ml atau sekitar 1 dot kecilnya itu. Kemudian dilanjut siangnya bisa diberikan nasi, tim daging sapi, kacang merah, dan tomat yang cara masaknya hampir sama dengan yang pagi dengan dimasak lunak di blender, kemudian ditambahkan 1 sendok teh minyak.
Nah, selingan siangnya ini kita bisa buatkan puding kacang hijau susu yang direbus kemudian dicetak dengan bentuk yang menarik. Kemudian untuk makan malamnya, ibu dan nenek bisa membuatkan sup krim ayam dengan tahu dan brokoli, ditambahkan susu dan maizena, kemudian diaduk sampai mengental. Nah, kemudian saat matang itu diberikan 1 sendok teh minyak atau butter. Kalau perlu bisa ditambahkan sedikit bubur nasi. Nah, untuk selingan malamnya sebelum tidur ini kita juga bisa menghidupkan kembali susu formula sekitar 80-100 ml atau sekitar 1 botol dot Ananda. Nah, baik, dari rekomendasi menu yang saya sebutkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau misalkan anaknya tetap nggak mau makan gimana? Tetap nggak mau makan ya, baik. Kalau untuk tidak mau makan kembali itu nanti kami bantu dengan strategi stimulus makan dan menjaga konsistensi pemberian makanan. Nanti Ananda itu cara menyuapinya itu tidak perlu dipaksa, tetapi tetap ditawarkan secara perlahan dan positif agar Anandanya nanti tidak trauma dengan makanan gitu. Nah, sampai di sini dari penjelasan saya secara keseluruhan nih, apakah ibu dan nenek sudah jelas dengan penjelasan saya? Sudah jelas. Baik, nanti kita kedepannya bisa mengevaluasi kembali dalam 2-3 hari di depan. Nah, jika ada kendala di rumah saat di rumah, jangan ragu untuk bisa konsultasi ke saya ya ibu dan nenek. Baik. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaannya hari ini. Semoga Ananda SA bisa segera pulih dan tumbuh lebih baik ke depannya. Saya cukupkan konsultasi pagi ini. Semoga sehat selalu ya ibu dan nenek. Selamat pagi.